persoalan ini kan bukan persoalan kecil, Ji. Ini kan persoalan yang sangat besar dan tidak pernah beres sejak zaman Gus Dur dengan orang yang sama. Sekarang kita punya presiden yang banyak sekali harapan masyarakat bahwa dia bisa menegakkan dengan kekuatan yang cukup karena dia militer dan segala macam. Militer punya pengalaman duitnya banyak, para pengusaha kan. Ya, jadi bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh Udahlah, imbalan. sama Solo aja nggak bisa ngapa-ngapain kok. Jangan terlalu gede-gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, kami agak prihatin. Karena nama adik Bapak, Pak Hasim, itu mulai dilibat-libatkan dalam urusan Riza Khalid. Ini yang dianggap sebagai mafia di dalam urusan perminyakan di Indonesia dan dinyatakan buron. Kalau nggak salah udah dinyatakan buron, kan? Buron. Nah itu gimana ceritanya sampai Pak Hasim ini dilibat-libatkan? Oke, gini, saya cerita urutannya dulu ya. Tadi kan 24 dan 28 Februari kan ada 9 tersangka kasus oplosan minyak. Istilahnya tata kelola minyak mentah lah ya itu. Terus kemudian 22 Juni 2005 ke 9 2025 sudah jadi berkasnya sudah diserahkan ke penuntut. Sehingga hari-hari ini, minggu-minggu ini kita bisa berharap itu nanti sudah dilimpahkan ke pengadilan. Begitu nggak dilimpahkan, nah itu masalah bisa lepas gitu. Nah, proses itu kan sebenarnya sudah lama ditunggu oleh publik ya, karena beritanya kan besar sekali waktu penahanan di 24 Februari itu. Nah, sebetulnya waktu itu memang sudah ada yang bertanya-tanya gitu. Salah satu yang ditahan itu kan namanya Gading Ramadan, Komisaris PT Orbit Terminal Merak. Itu punyanya si Riza Khalid gitu kan. Orang bertanya-tanya gitu. Kenapa kok yang kena perusahaan anaknya? Yang kena hanya anaknya. Anak perusahaan. Anaknya. Itu anaknya Riza. Kerry Riza. Sebagai istilahnya beneficial owner PT Navigator Katulistiwa yang mendapat manfaat. Ya. Nah, si Riza Khalid itu juga statusnya beneficial officer tapi PT Orbit Terminal Minyak. Yang ditangkap di tahap pertama itu adalah komisarisnya. Rizanya nggak ditangkap. Sebetulnya ada pertanyaan itu waktu itu. Tapi kan karena beritanya sudah gede, orang nggak kepikiran. Orang kaget dan senang lagi. Sebetulnya kan, akhirnya terbongkar gitu. Nah, terus ya, karena yang senangnya sehingga yang pelaku utama yang selama ini dicurigai macam-macam itu sepertinya lewat begitu saja. Nah, kita jadi kaget ketika 10 Juli kemarin nama Riza Khalid muncul lagi. Jadi, bukan karena tertangkap, tapi dia sudah pergi. Jadi ada 9 tersangka baru. Salah satunya Rizal Khalid. Yang 8 sudah ditangkap, sudah ditahan. Yang satu sudah pergi. Entah kemana gitu. Nah, ini yang jadi masalah karena kenapa sih nggak dari dulu gitu. Seakan-akan kan kesannya dibiarkan atau diberi keleluasaan untuk bergerak lah gitu. Nah, ngatur terus pergi. Yang kedua, tanpa babi bu, tiba-tiba juru bicaranya Pak Hasim mengeluarkan rilis bahwa Pak Hasim nggak ikut-ikutan urusan kasus Pertamina ini. Memang betul diakui. Jadi juru bicara itu mengakui bahwa Pak Hasim itu dihubungi, ditelepon oleh orang-orang yang mengaku orangnya Riza Khalid, yang mengaku orang-orang Pertamina dulu supaya ya kira-kira sih ikut diamankan lah. Cincai lah ya kan. Tapi Pak Hasim lewat juru bicaranya itu tegas-tegas saya dihubungi tapi nggak ada hubungannya dengan masalah itu. Kalau ada masalah itu ya urus itu dengan kejaksaan, itu masalahnya dengan kejaksaan. Gitu. Ya karena isu yang beredar kan ini persoalan ini hanya memindahkan atau mengganti pemain. Betul, itu yang sudah. Karena kekuasaan penguasa berubah, pemainnya, mafianya juga diubah dong. Betul. Nah, salah satu yang mungkin dianggap sebagai potensial menjadi pemain pengganti
Pak Hasim. Ini isunya kan. Mungkin itu sebabnya tanpa babi bu tadi keluar itu rilis. Bagaimana Ji? Maksudnya Hasim menggantikan posisi ini Khalid sebagai tersangka. Bukan. Pemain pengganti itu mengganti siapa? Dipelintir Ji. Maksud pengganti itu mengganti siapa? Mafia minyak Ji. Halid. Ya, pengganti Khalid. Ya. Yang menggeser pengganti, Khalid diganti oleh siapa? Oleh Hasim dan orang-orangnya. Iya kan diganti oleh Hasim kan? Ya. Nah, iya berarti maksud lu. Tersangka. Maksud lu tersangka. Pertanyaannya apa nggak? Ya, yang main di Pertamina, yang memainkan itu kan Khalid. perminyakan. Nah, sekarang mau diganti, digeser ke siapa? Hasim. Lah ya iya berarti kan Hasim. Hasim tersangka. Iya. Yang boleh. Gua nggak melihat begitu. Gua melihat waktu dulu pertama 9 itu memang karena memang itulah yang hasil deal ketika itu. Bahwa ternyata kemudian kan beberapa keanehan yang kita sendiri sebagai orang awam kan melihat kok bisa ada sebuah ada sebuah perusahaan yang dituduh melakukan korupsi besar-besaran yang kena hanya komisaris. Sementara kita tahu komisaris itu tidak bertanggung jawab terhadap urusan-urusan teknis hari-hari operasional hari-hari itu bukan tanggung jawabnya komisaris. Sehingga kan nanti akan lepas juga di pengadilan kalau misalnya dipaksakan. Jadi yang kedua ini jangan-jangan mereka mencoba untuk berbuat benar. Dimasukkan lagi. Nah, bahwa misalnya dinyatakan lalu dibiarkan lepas itu soal lain kan. Tapi yang penting dimasukkan dulu ke situ. Nama beliau ini. Kalau soal Hasim, kita memang sering kali gini, Hasim keluarga ini sebenarnya bukan Hasim, keluarga Joyo Hadikusumo ini, Sumitro Jaya ini kan memang sebelum menjadi presiden kan memang salah satu pemain kuat di bidang migas. Dia punya banyak bukan perusahaan hanya di sini, perusahaan-perusahaan di luar sebagai itu banyak. Jadi memang bukan orang baru. Jadi menurut gua sebagai sama pemain energi minyak, wajar aja orang menduga-duga bahwa ini memang posisi sangat masuk akal lah. Bertemu nggak mungkin lah sesama pemain minyak satu sama lain nggak saling kenal. Gitu. Dan ini kelihatannya yang ingin buru-buru ditepis gitu loh. Walaupun ini keluarga pemain minyak dari dulu, dia menyatakan nggak ada hubungan dengan ini. Pasti nggak ada hubungannya dalam rangka kasus gitu kan. Dalam rangka kasus yang Pertamina, bukan hubungan yang lain lah. Kalau kenal mungkin sesama pemain ini, kita aja sesama wartawan tahu kenal, apalagi sesama pengusaha minyak yang dikit jumlahnya kan pasti saling kenal. Gitu. Jadi kelihatannya emang usaha untuk menepis anggapan bahwa keluarganya Joyo Hadikusumo ini terkait dengan korupsi Pertamina. Ya menepisnya itu dan justru menimbulkan pertanyaan. Iya, menepisnya kenapa sekarang gitu kan? Sebab emang membuat keluarga Pak Presiden ngutak-atik korupsi di bidang migas. Ini memang butuh keberanian dia karena dia juga pemain di situ kan? Iya. Jokowi yang katanya orang netral bebas gak punya kepentingan bisnis di situ aja mental kan? Iya. Apalagi orang yang memang bergerak di situ sehingga belum apa-apa kecurigaan sudah muncul gitu loh. Karena kita tahu kan nggak mudah masuk ke lingkaran mafia. Lingkaran itu kan susah. Karena memang ini kan bisnis yang butuh modal gede. Karena butuh modal tidak hanya itu tapi juga butuh pengalaman dan jaringan khusus tentu saja karena orang-orangnya sedikit, pemainnya sedikit. Untungnya besar, maka tidak gampang itu bagaimana beraliansi, bagaimana kalau ada masalah mengamankan juga gampang. Dan mafia migas itu nggak ada mafia bagian yang nasional, nggak ada. Pasti networknya itu network dunia. Jadi sebetulnya sih dalam bahasa dalam batas penalaran yang wajar. Dalam batas penalaran yang wajar. Dan kita masih bisa kita pahami kalau ada muncul kecurigaan macam itu. Bahkan kan bukan hanya sekarang ini. Begitu Februari kemarin 9 orang ditangkap, itu kan isunya ada semacam kur itu. Ini mah ganti pemain saja. Maksudnya Rizal Khalid dan kawan-kawan minggir dulu. Karena sudah sekian lama, udah kenyang gantian. Sebetulnya dalam konteks itu, ya dalam batas penalaran yang wajar bisa dipahami gitu. Cuman masalahnya kenapa Rizal Khalid dilepas? Gitu loh. Apakah itu bukan bagian dari permainan?
Lah iya supaya makanya. mulus. Ya. Maka Gua gini loh, maksudku gini loh. Emang agak riskan sebenarnya buat pemerintah Prabowo ini ngutak-ngutik bisnis ini korupsi migas sebagai apa? Cara untuk dia ngangkat image sebagai pemberantas korupsi. Kalau mau yang lain lebih gampang gitu loh. Ini yang lo hadepin itu mafia. Mafia besar gitu loh, mafia yang dan networknya kemana-mana, internasional. Ya. Jadi tapi tetap diambil gitu. Jadi menurut gua ini Pak Presiden mempertaruhkan nama baiknya udah gitu masuk di bisnis yang dia bertahun-tahun ada di situ juga gitu kan. Jadi memang kalau ini kasus ini akan berpanjang-panjang menurut gua Ya, karena Riza, karena mafia migas ini kan punya kemampuan untuk menggerakkan kelompok penekan di dalam maupun di luar negeri. Kalau pemimpin negara asing. Kalau lu mau main image lu bagus, main di korupsi yang gampang, yang keterlibatannya nggak banyak gitu kan. Dan banyak itu. Judol misalnya. Nah, judol misalnya. Balik lagi Budi Ari. Yang paling tinggi anak buahnya dia. Kan gampang. Tapi kemarin duduk bareng tuh, Ji. Malah nanya. Kenapa nggak itu gitu, Bang? Kenapa cari yang susah? Gitu. Kalau mau karena kan harus melindungi seorang komandan harus melindungi anak buah katanya. Ya kalau gitu nggak usah berantas korupsi, cari yang lain gitu loh. Ya memang kesulitan itu sudah indikasinya sudah muncul lah. Kejaksaan Agung yakin banget bahwa yang bersangkutan di Singapura. Ya. Ternyata setelah dicek baik di sini maupun di imigrasi Singapura nggak ada gitu. Ji, kalau yang kayak di Malaysia gitu. Kalau yang kita nggak tahu nanti Malaysia kayak apa, ada di situ apa enggak gitu kan. Kalau lu kan bisa menghilang jadi pendatang haram. Iya. Riza Khalid bagaimana bisa menghilang jejak dia pindah dari satu negara ke negara lain bisa belum kita ketahui gimana ceritanya gitu. Ya itu fakta prosedurnya kan seperti itu menurut Kementerian Imigrasi ya kayak dan baik yang bisa kita percaya kan imigrasi Singapura kan. Singapura jelas-jelas nggak ada. Kalau di sana nggak ada berarti nggak ada. Ya, kalau kita kan biasa ditipu. Imigrasi kita sering kali tipu. Imigrasi lu kan ke sana juga di Singapura kan nggak mungkin jalan keluar. Di Singapura kan kecatat juga nggak masuk. Iya, berarti nggak ngibul kan? Aman kan? Aman. Berarti tempat lain. Iya. Cuman tempat lain katanya ini Malaysia. Jangan-jangan sebentar lagi Malaysia nggak ada. Mana gitu kan? Bisa selucu itu ya? Iya gitu. Dan memang kalau lo lari ke Myanmar, lo curiga sana main itu bisa aja kan? Sini main, sana main. Ya ini kan berbeda dengan siapa dulu yang pelarian orang Demokrat itu namanya bendera Demokrat itu. Nazarudin. Itu kan memang orang culun. Orang kemarin sore anak baru terus korupsi gede mencoba lari ke luar negeri ya gampang aja dikejar KPK kan. Tahuan. Sampai di sana nelpon pula. Lah ini Rizal Khalid. Ya nggak tahu loh, dia juga punya pengaman yang berlapis lah saya kira. Bisa juga dia ngutus Nugroho Ji. Bawa pakai paspor dia kemana-mana kan, dia tenang aja kan. Iya kan? Dia punya kemampuan lah, artinya dia punya kemampuan untuk dan ini kan bukan yang pertama untuk Riza. Iya. Di zaman Gus Dur atau siapa dia yang juga dikejar? Gus Dur iya, terus zaman Petral yang Jokowi itu kan ya papa minta saham itu kan. Lolos terus kan? Dan menurut keterangan terakhir siapa mantan Menteri Energi yang dipecat itu? Sudirman Said. Menurut Sudirman Said kan Jokowi sebenarnya waktu itu ketakutan. Sehingga yang jadi korban adalah dirinya Sudirman Said. Karena Sudirman Said waktu itu keras mau lempeng saja gitu. Ini pengakuan Sudirman Said loh ya, mau lempeng saja tapi si Jokowi melihat ada peta, ini orang besar, ini politisi besar macam-macam sehingga akhirnya ya Sudirman Said yang jadi korban. Kira-kira gitulah. Padahal kita kan kenal selama ini kan Jokowi orangnya lurus banget. Gitu kan? Gitu. Bengkoknya di terakhir aja. Tapi bengkok banget gitu. Jadi U-turn. Jadi kira-kira akan kemana ini urusan Riza Khalid ini, Ji? Ya artinya Pak Presiden harus monitor terus lah. Pastikan kejaksaan bahwa langkah-langkahnya benar. Gitu. Pastikan kejaksaan bahwa nama Pak Hasyim itu nggak ada sangkut pautnya dengan ini. Ya karena kalau Riza lolos, yang kena Pak Hasyim. Makin besar isu itu kan? Tentu dong.
bahwa ini sengaja diloloskan supaya Hasyim aman mainnya. Ya belum tentu juga belum seperti tentu. itu. Itu kan sampaiannya ke sini. Lu maksa banget Hasyim. Ya udah lu simpulin. Enggak, ya, maksudnya kan begini nih, persoalan ini kan bukan persoalan kecil, Ji. Ini kan persoalan yang sangat besar dan tidak pernah beres sejak zaman Gus Dur dengan orang yang sama. Sekarang kita punya presiden yang banyak sekali harapan masyarakat bahwa dia bisa menegakkan dengan kekuatan yang cukup karena dia militer dan segala macam. Militer punya pengalaman duitnya banyak, para pengusaha kan. Ya, jadi bukan orang yang mudah dipengaruhi oleh imbalan. Sama Solo aja nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan terlalu gede-gede. Pak Presiden ini bisa kacau nanti. Jadi saya tutup saja dulu. Ya, kita bicarakan setelah ini ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.